وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para bapak, para ibu, para aba, para ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Risalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Risalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ila ahadi ikhwanih. Ya benar, kita mulai dari kalimat beliau rahimahullah, fal hidayatu ila tariqi syai'un wal hidayatu fi nafsi tariqi syai'un akhar. Qala rahimahullah, fal hidayatu ila tariqi syai'un wal hidayatu fi nafsi tariqi syai'un akhar. Petunjuk menuju jalan itu satu tema, dan petunjuk di jalan tersebut itu juga satu tema yang berbeda. Ya. Petunjuk menuju suatu jalan itu tema, dan petunjuk di jalanan tersebut juga tema lainnya. Ya, jadi masing-masing ada petunjuknya. Ya. Jadi arah menuju tujuan kita itu kita butuh hidayah, kemana arahnya. Dan ketika kita menjalaninya di dalam sair dan suluk perjalanan tersebut, kita juga butuh hidayah. Kalau misalnya Bapak bertanya, Ustaz, coba dong Tat, share lokasi rumah antum misalnya. Ya kan? Ada Sherlock. Ya. Google Map. Linknya Anda kasih, kemudian Anda sebutkan nomor rumahnya. Oke. Nah, kira-kira tempatan di Jatimurni, ya. Jatimurni. Pondok Jatimurni. Enggak usah disebutin lengkap karena ini direkam, nanti semua pada tahu, ntar ke rumah Anda semua. Baik, Bapak tahu, alhamdulillah. Sekarang
mulai perjalanan dari Lubang Buaya menuju Pondok Jatimurni. Naik motor. Perjalanan naik motor dari sini ke sana itu juga butuh petunjuk di perjalanannya. Beloknya kemana? Belum lagi ngeremnya juga kan, itu hidayah dari Allah. Coba kalau misalnya belum, atau kita mau ngerem tapi Allah Ta'ala tidak menghendaki, nggak ngerem akhirnya kecelakaan pastinya. Di perjalanan pun butuh hidayah. Jadi petunjuk tentang alamat tujuan itu hidayah. Petunjuk selagi menuju alamat tujuan itu juga butuh hidayah, petunjuk juga. Nah sekarang tujuan hidup kita itu apa? Ibadah untuk mencari ridha Allah supaya selamat di akhirat. Ya, ini jelas ya. Ini udah dapat hidayah nih. Ini hidayah nih. Karena justru kebanyakan manusia nggak ngerti akan hal ini. Lihat orang-orang kafir, mereka ditanya tujuan hidup kamu apa? Makan. Terus kalau udah makan, ya turu, ya tidur, habis mangan, nuru, nelek, ya kan gitu. Mangan, nuru, nelek, makan, nuru, nelek, ya udah. Ya kan, cuma itu doang hidup. Atau oke lah, ada yang cita-citanya hidup ini tujuannya untuk apa? Supaya bisa jadi orang hebat, ya gitu kan? Atau minimal supaya bisa jadi orang. Berarti sekarang kebo kali ya. Ini apa ya? Iya itu tujuan, betul. Tapi itu tujuan yang sangat-sangat rendah. Ya. Tapi tujuan hakikinya adalah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah supaya selamat di hari akhir. Itu tujuan. Dapat pemahaman seperti itu aja, itu sudah hidayah itu. Nah, karena kita tahu tujuan hidup kita apa, maka sekarang yang kita lakukan itu beramal. Selagi beramal itu kan berarti dalam perjalanan menuju Allah. Nah, dalam perjalanan menuju Allah itu kita juga butuh petunjuk, gitu loh. Ya, jadi kita udah tahu alamat tujuan, alhamdulillah dapat petunjuk nih. Nah, petunjuk berikutnya adalah ketika kita berjalan menuju alamat tujuan tersebut, butuh petunjuk juga. Iya. Ya kayak misalnya teman-teman bapak-bapak nih naik gokar atau misalnya, atau mungkin naik mobil pribadi atau motor pribadi. Ya. Tahu alamatnya, tahu tujuannya, tapi kadang-kadang belokannya nggak tahu. Makanya perlu Google Map, langsung start. Nah, nanti diarahin tuh. Ya. Di putaran di lingkaran putaran maka masuklah pintu yang ketiga misalnya, atau belok kanan, belok kiri, lurus, lempeng dan seterusnya. Ini juga petunjuk. Ya. Juga di perjalanan akan ada apa yang menunjukkan ini ke arah Cilangkap, nih ke arah Bambu Apus, nih ke arah gitu. Itu juga petunjuk. Di perjalanan saja butuh petunjuk, itulah. Ya, makin kalau misalnya dua-duanya nggak dapat, alamat tujuan nggak tahu, lah apalagi di perjalanan makin bingung gitu loh. Makanya seseorang itu harus tahu dia tuh mau kemana. Kalau kemana aja nggak tahu, linglung dia, mau lihat mana aja nggak sampai karena dia nggak ada tujuan. Begitupun manusia. Ketika hidup ini nggak tahu mau kemana, mau dibawa kemana hidup ini nggak tahu, mau diakhiri kemana ini hidup ini nggak tahu, maka dia mau dimanapun konteks dan bidang dia bergelut, itu sia-sia hidupnya. Karena nggak ada juntrungan, nggak ada tujuan. Begitu. Jadi kita butuh dua hidayah dalam konteks ini, hidayah yaitu menuju tujuan dan hidayah dalam perjalanan menuju tujuan. Ala tara anna ar-rajula ya'rifu anna tariqal baladil fulani huwa tariqu kadza kadza. Coba nih beliau misalkan begini. Seseorang dia tahu ya jalan tujuan menuju negeri fulan atau daerah fulan. Nih jalannya lewat sini. Walakin la yuhsinu an yaslukahu. Tetapi dia tidak mampu, tidak cakap untuk meniti jalan tersebut.
Fa inna sulukahu yahtaju ila hidayatin khassatin fi nafsi suluk. Sesungguhnya meniti jalan tersebut itu pun membutuhkan hidayah khusus untuk perjalanan itu. Membutuhkan hidayah khusus. Semua orang tahu ketika tahu Gunung Lawu nggak? Tahu. Ya, Gunung Lawu kalau kita naik ujung-ujungnya kemana? Ke puncak. Naik apa? Ke puncak. Tapi ketika kita berjalan, pos yang kita mulai itu pun ada beberapa, gitu kan? Gunung Merbabu misalnya. Ada beberapa pos, ada dari Selo, ada dari Kopeng, ada dari tempat lain. Ya, ini dari situ tuh. Kemudian di perjalanan pun kita membutuhkan hidayah, petunjuk, karena kadang ada jalan yang bercabang. Tapi kita tahu bahwasanya tujuan kita adalah puncak. Semua juga tahu. Ngapain lu naik gunung? Enggak mungkin jawabannya naik gunung saya supaya ke surga atau enggak, ke puncak. Tahu semua orang tuh, tahu alamatnya. Puncak. Bisa dilihat dari jauh, oh puncak tuh. Tapi kan di perjalanan butuh hidayah. Ada jalan yang berbatu-batu, kerikil-kerikil. Ada yang kemudian di Gunung Merbabu ada namanya jembatan setan, Pak. Namanya jembatan setan. Ya, tapi bukan berarti itu jembatan banyak setannya atau apa, enggak. Ya, jembatan ya karena jembatannya serem, bukan jembatan itu, alam ya, jalanan, cuman mungkin di samping-samping itu ada jurang-jurang, jadi kayak jembatan setan gitu, ngeri gitu. Ya. Lewat situ pun butuh hidayah. Baik hidayah dari segi kuatnya kaki, arah perjalanan, bahkan juga ketetapan dan keteguhan hati. Ya, gitu. Kadang-kadang kalau lewat kayak gitu lagi pusing, lagi stres, mikirin bini, mikirin anak misalnya, wah, ini kayak merosot di sini asik nih. Ya. Tiba-tiba bisikan setan aja gimana? Butuh hidayah di perjalanan. Ya. Fa inna sulukahu tadi udah kasayri fi waqti kadza duna waqti kadza. Contoh misalnya kita mau pergi ke Solo. Kalau dari sini kita mungkin tidak perlu ke Pasar Rebo, Pak ya. Cukup lewat gerbang tol Jatiwarna kan ya? Nah. Ya. Oke, di situ. Apakah ketika sampai situ kita nggak nanya ke tukang tiket itu? Nanya dulu kan? Kasairi fi waktu kada duna kada, waktu kada, jam berapa? Nanya. Bis yang ke arah, misalnya saya mau turun di kan zaman sekarang tuh bisa turun di beberapa tempat, kita bisa request. Saya mau turun di Terminal Tingkir Salatiga misalnya. Nggak semua bis ke Solo lewat situ. Ada yang langsung ke Solo tanpa ke Salatiga. Kira-kira yang turun di Tingkir Salatiga itu bis apa dan jam berapa? Ini perlu hidayah. Enggak begitu aja kita pesen tiket dah. Habis itu naik. Terus habis itu mau konduktornya bilang, "Saya turun di Tingkir ya." Lah, konduktornya ya enggak bisa, ini enggak langsung di Solo nih, enggak bisa turun di Tingkir, Pak, enggak bisa. Ya udah enggak apa-apa dah, saya turun di jalan tol tengah-tengah, nanti saya ke Tingkir sendiri. Enggak bisa. Ya. Ini pun butuh hidayah. Waktu yang tepat tuh kapan? Karena tidak semua safar itu tepat waktunya. Kemudian wa akhdhil ma'i fi mafazati kadza miqdari kadza. Dan mana tempat air? Ini kalau zaman dulu ini kan kalau safar itu kan nggak kayak sekarang ya. Apalagi kalau sekarang bukan di tol ya, lewat jalan rakyat, jalan biasa. Ya warung banyak. Zaman dulu nggak main seperti itu. Zaman dulu masih jarang. Kendaraan pun masih unta. Mungkin kalau sekarang perlu tahu KM berapa rest areanya, gitu ya. Kalau di tol ya, kalau di tol. KM berapa nih? Lihat di Google Map. Rest area terdekat, truk gitu. Oh KM 95, saya nggak hafal nomor ininya nggak hafal lah. Ya. Terus kadang kita pengen pas safar sholat, ya, tapi pengen di masjid rest area yang masjid itu nyaman. Kita cari info.
masjid yang nyaman di rest area mana? Kan ada tuh masjid yang bagus banget tuh ada tuh. Tapi saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya gitu aja, lewat datang situ aja. Oh di yang ini nih, oh iya ini pernah sholat ini enak nih nyaman nih gitu. Airnya bisa diminum gitu misalnya. Air kerannya misalnya. Ya. Mungkin ada tulisannya ya, silahkan diminum tapi resiko tanggung sendiri. Nah gitu. Nah kemudian akhirnya dapat di Google Map itu infonya. Oh ini berarti 10 km lagi. Gitu. Ini tuh semua hidayah. Selama ini mungkin kita itu menganggap ini sesuatu yang terjadi begitu saja. Tidak dinisbatkan kepada Rabbul Alamin. Padahal semua ini nih hidayah. Petunjuk dari Allah. Seandainya Allah tidak memberi hidayah, kelewatan kita. Kau coba lewatan rest area, kelewatan 20 meter aja. Udah susah, mundur ditintin sama orang. Dan juga orang yang mau keluar itu kan nanti tabrakan repot. Ya, mau maju mungkin 30 meter, 30 kilo lagi ini. Mau kemana? Mau nyamping hutan. Mau ke tengah ketabrak nanti. Ya udahlah, lanjut aja. Itu kalau Allah tidak beri hidayah. Iya. Kadang-kadang kita tuh dalam perjalanan kita tahu jalannya, kita jelas nih jalannya ini, belok-belok kita tahu. Tapi mungkin ketika itu lagi kepikiran sesuatu, lewat aja lah. Padahal tiap hari lewat situ, tapi kemudian kelewatan. Itu bisa terjadi. Ini tuh semua butuh hidayah. Di perjalanan kita butuh hidayah. Ya, urusan pom bensin lah dan seterusnya butuh hidayah. Ya, wan nuzuli fi mawdi'i kadza duna kadza, dan juga singgahnya di mana. Nuzul ini artinya singgah. Boleh bisa juga artinya nuzul di sini maknanya turun, lebih tepatnya di mana, atau singgah lebih tepatnya di mana. Ya. Kayak kita kalau naik bis antar bis itu beda nuzulnya, singgahnya beda. Bis A misalnya, Agramas misalnya, itu punya pangkalan sendiri untuk rest area. Nah, nanti ada bis apa ya? Bis apa Pak? Sinar Jaya mungkin ada sendiri juga. Beda. Nggak bakal Sinar Jaya masuk ke pangkalan Agramas. Kaget orang-orang. Nggak bakal. Ya. Nah di sini juga kadang kita perlu tahu juga kadang-kadang. Ya. Ini bis yang ini kita naikin, ada di tiket ada makan nggak apa namanya? Buat makan tuh? Kayak gitulah ya. Kupon, ya. Dan kuponnya ini juga kadang-kadang beda levelnya. Ada kupon makan dipaksa harus makan itu. Ada kupon prasmanan. Sesuai dengan harga lah ya. Iya. Kalau Big Top tuh baru prasmanan, ya. Kalau Big Top makan paksa kayak gitu ya. Nasi sama soto udah gitu doang, ngapain di Big Topin kalau gitu ya. Maka itu juga kadang-kadang perlu tahu supaya tidak salah kamar gitu. Ini pun dalam perjalanan ini. Orang yang baru pertama kali first time naik seperti ini, kadang-kadang kagok. Ini habis ini kemana ya? Cari WC WC nyari dulu WC. Terus dulu habis itu. Belum sholatnya, dan sholatnya dijamak 2 sholat, maghrib isya ya kan. Nah itu udah ngabisin waktu berapa lama tuh. Dia pas sholat khusyuk banget dengan alasan saya lagi safar. Karena doanya orang yang safar mustajab. Ya doa lama. Dipanggil kemudian, bis ini tolong segera naik penumpang ini karena akan berangkat sebentar lagi. Ya. Dan dia nggak ngeh kalau itu bisnya yang penumpang itu dipanggil. Maka dia habis itu nyari makan. Dia malah jajan. Bukannya makan dengan kuponnya. Ya terserah dia sih, mungkin banyak duit. Entah ini banyak duit atau bahlul nggak tahu. Tapi ini pertama kali mungkin. Akhirnya jemaah bis itu nungguin. Kurang satu nih, kemana nih? Yang lain pada protes, lama nih Pak, udah tinggalin aja Pak. Di sambar tuyul kali, nggak tahu, udah biarin Pak. Udah Pak, udah gitu. Ya, dipanggil berkali-kali atas nama Fulan bin Fulan, nggak ada bin di sana. Ya, Fulan mohon segera untuk masuk ke dalam bis, ditunggu oleh kaum muslimin misalnya kita. Ya,
nggak datang-datang, dia asik makan somai, jajanan dia itu pun di seberang, repot dah. Akhirnya udah dianggap ini orang paling mungkin diculik genderuwo, udah 3 kali dipanggil, akhirnya melajulah bis tersebut. Lihat, ketika Allah tidak memberinya hidayah, berabe urusannya. Akhirnya apa? Tersesat kan? Tersesat. Bis hilang. Lah, ini bis yang saya tumpangin mana ya? Ya. Iya, kemana ya? Nanya sama operator. Wah, Pak, bis yang sampai tumpangi udah berangkat 15 menit lalu. Bapak kemana aja? Ya, saya ada uzur, Pak, maaf. Tadi saya makan somai. Ya udah, mau gimana lagi? Gak bisa ke bawah, gak boleh numpang bis lain pada penuh. Terus gimana nasib saya? Ya udah tawakal aja sama Allah gitu kata operatornya. Wa kafa billahi wakila, tawakal aja sama Allah, cukuplah Allah sebagai tujuan tawakal. Udah Bapak cari tiket lagi, dah beli tiket baru. Ya, nombok duit lagi kan gitu. Hidayah. Ya. Kemudian fahadhi hidayatun fi nafsis sayr. Ini adalah suatu hidayah dalam satu perjalanan itu, dan itu banyak model-model hidayahnya. Kayak kita, bahkan kita itu dari masjid kemari misalnya. Ya mungkin rumah Bapak atau rumah Ibu di sini dekat sama Masjid Al-Muhajirin. Jadi enggak perlu hijrah ke Al-Muhajirin. Walaupun namanya Al-Muhajirin, tapi orang-orang terdekat aja. Ya. Maka kemudian cuman deket berapa puluh meter doang, tapi walaupun jarak 40 meter, jalan itu pun butuh hidayah. Kakinya, ya, iya, boleh jadi pas lagi di tikungan ada motor agak kenceng, kita meleng dikit, motor itu meleng, ayo, kalau enggak Allah beri hidayah, ketabrak, kita mundur dikit habis itu, lewat tuh motor. Ya sambil kemudian tuh motor lewat kita geleng-geleng. Anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Ya. Coba kalau misalnya Allah takdirin dua-duanya sama-sama kenceng. Iya, motornya kenceng, antum jalan lebih kenceng lagi dari motor. Nabrak habisnya. Iya. Ada peristiwa juga seperti itu. Saling sungkan. Ya, motor dengan motor saling sungkan. Pas di tikungan ini juga ini diam juga. Ayo duluan ya. Ayo duluan ya. Akhirnya berjamaah dua-duanya. Daripada sendiri-sendiri berjamaah yuk. Ya, tabrakan akhirnya, celaka. Lihat tuh. Di perjalanan kita butuh hidayah. Kemana aja walaupun cuma jarak 40 meter. Qad yuhmiluha man huwa 'arifun bi anna at-tariqa fihi hiya hadhihi. Kadang-kadang hidayah seperti ini itu dilalaikan oleh orang-orang yang sudah tahu jalan. Ya. Coba, sebagian kecelakaan yang terjadi bahkan sampai menjulur kematian, sebagian kecelakaan itu bukan terjadi pada orang yang enggak kenal jalan, bukan. Rata-rata malah justru pada orang yang udah tahu tujuannya kemana. Tetapi karena dia terjadi kelalaian, ngantuk lah, ya kan? Atau lagi jalan emosi lah, kemudian pikiran kosong, tuh kayak gitu bisa terjadi. Ya, atau dia nggak ada salah apa-apa. Tiba-tiba qadarullah ada polisi tidur, pas mau dilewatin bangun polisinya, goblok, jatuh. Saya sendiri waktu habis menjenguk ibu waktu itu sakit sekitar mungkin 1,5 tahun lalu. Ibu sakit Kalibata, Anda pagi-pagi atau habis subuh ke Kalibata. Anda melihat ibu Anda terbaring, ya Allah, nggak tega banget. Kemudian akhirnya Anda hibur dan alhamdulillah mulai segar kembali. Jam 6:30 Anda pulang dari Kalibata ke Cilangkap. Kan lewat Cilitan, kemudian lewat Keramat Jati. Nah itu kan pagi-pagi kalau arah Cilitan kemari ke Keramat Jati maksudnya, ke Cilangkap ya, ke Taman Mini lah ya, itu kan kosong, maksudnya nggak rame, nggak macet, tapi arah lawannya kan macet, ya kan. Nah saya jalan di arah yang alhamdulillah nggak macet, jadi lancar, cuman nggak ngebut, paling
ya biasa aja, standar 40 km/h lah. Standar kan ya itu ya. Jalan gitu, udah sama pengendara lainnya jalan. Ada seorang bapak ya, yang semoga Allah maafkan dan rahmati beliau. Seorang bapak ini dia naik motor Matic. Motor Matic kan di depannya itu kan ada space buat naruh-naruh barang. Dan beliau ini habis belanja, sepertinya belanja dari Pasar Keramat Jati. Ini tepatnya setelah gang Polri, Rumah Sakit Polri, itu ada mall tuh. Nah, ada situ tuh ya kejadiannya. Maka beliau jalan juga. Beliau di sini sebelah kanan Ana di tengah, dia sebelah kanan, dekat jeruji besi. Antar jalan tuh. Gitu kan. Jalan. Ya beliau qadarullah, beliau pun enggak sengaja. Tibanya ada salah satu bingkisan agak besar lah gitu, buntelan besar plastik isinya barang belanjaan dia, itu ke kiri, jatuh ke kiri. Dan Ana di sini, ya Ana di sini di sebelah kiri beliau, di belakang serong kiri, ya Ana mau belok nggak ada apa ya, nggak bisa spontan belok kayak gitu, nggak bisa, karena ya sudah ini takdirnya udah nih, nah tinggal nunggu takdir nih, kan? Iya, Ana dan kirain itu ya paling lewat gitu aja, lindas dan selesai. Ternyata ya mungkin karena plastik dan agak besar, akhirnya Anda terseret akhirnya di tengah jalan. Lihat, Anda nggak salah apa-apa. Dan orang tersebut beliau juga nggak bermaksud, nggak mungkin beliau kayak gini, nggak mungkin kayak gitu. Nggak ada, semuanya kok accidentally, qadarullah ma syafa'ala. Maka kemudian Anda ya alhamdulillah itu di belakang tidak ada bis atau mobil yang kenceng. Kalau ada ya mungkin antum sudah menziarahi kubur ana ini sekarang. Iya. Alhamdulillah Allah kasih panjang umur. Itu setelah silaturahim itu. Iya. Dan qadarullah, ya namanya kecelakaan kayak gitu, mulai kan ada baret-baret, udah mulai darah sedikit mengucur dan seterusnya, ke samping kemudian. Anak ke samping, motornya sama jemaah sama orang-orang itu kemudian dipinggirin. Dan orang-orang itu, sayangnya orang-orang tuh ngira Ana itu ngantuk gitu loh. Ngantuk dari mana gini. Dan langsung mereka meninggalkan Ana begitu saja setelah dipinggirin. Karena setelah jatuh, Ana berdiri langsung seolah-olah tidak ada apa gitu. Terus, kan namanya habis kecelakaan kadang-kadang gak kerasa apa-apa gitu. Ntar ya. Iya, ntar. Love story-nya ntar tuh ya. Maka kemudian orang yang barangnya itu mampir ke ban depan motor Ana itu, orangnya kemudian minggir dan langsung ke Ana, maaf Pak gini dan seterusnya, maaf. Iya nggak apa-apa Pak, kata Ana. Kata saya nggak apa-apa. So Ana lihat wajahnya gitu, merasa bersalah, tapi kemudian Ana lihat matanya, Bapak belum sholat subuh ya Pak ya. Ana bilang gitu, jam 6:30 tuh, Bapak belum sholat subuh ya Pak. Kok tahu Pak? Itu kata dia. Gitu. Beneran. Iya tadi saya kesiangan Pak, kata dia gitu. Kata beliau. Iya, ini kagak Bapak nggak sholat subuh nih, ini imbasnya seperti ini Pak. Nggak Allah jamin gitu loh. Iya, ya Ana sholat subuh alhamdulillah. Dan memang ini kecelakaan buat Ana. Ada kerugian fisik lah sedikit buat Ana. Tetapi Ana sama sekali tidak merasa rugi dengan itu. Langsung kemudian Bapak sholat subuh Pak, jangan tinggalkan sholat subuh. Malah Ana yang ceramah akhirnya. Itu Ana pakai masker, dia nggak tahu kalau ada ustadz, nggak tahu. Ana pakai celana loreng kayak tentara gitu. Beliau nggak tahu kau ustadz, beliau nggak tahu anak ustadz, nggak tahu LC, nggak tahu, beliau nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Maka kemudian ya udah maaf Pak ya, iya insya Allah, ya Pak maaf Pak gitu katanya. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Udah Pak, ini saya anterin Pak ya. Enggak usah, enggak apa-apa, ngerepotin. Udah Bapak lanjut aja bawa barangnya gitu. Tapi sholat subuh Pak gitu. Iya, makasih Pak ya nasihatnya gitu. Ya udah akhirnya beliau cuman mungkin melongo, mungkin kalau orang lain itu sudah dasar keluar semua. Kebun binatang Ragunan dari binatang yang masih ada sampai yang udah punah itu keluar semua itu. Ya tapi Anda nggak ngeliat di situ, Anda ngeliat beliau pedagang dan seterusnya. Dan semua ini ya udah qadarullah ma syafa'ala. Kita mau menghindar pun nggak bisa
Kalau Allah berikan seperti itu, ya terjadi. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu itu tidak akan meleset darimu. Iya, kalau udah di depan kayak gini, mau spontan kayak gimana juga nggak bisa. Allah tidak akan menggerakkan seperti itu. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menghindarkan, mungkin bangun tuh barang, lari dia mungkin. Iya. Tapi enggak, bukan itu yang terjadi karena alam dunia kita enggak seperti itu logikanya. Qadarullah. Dan semoga itu menjadi nasihat buat beliau. Siapa tahu setelah kejadian tersebut Allah Ta'ala berhidayah pada beliau dan sehingga menjadi orang yang rutin sholat. Karena sekarang pedagangnya itu Allah musta'an. Keramat Jati itu, ya Allah. Kalau antum melihat Pak, pagi-pagi subuh masih dagang itu di pinggir jalan, ramai itu. 4 tahun belakangan, dulunya nggak ada. Nah kemudian baru habis subuh mereka beres-beres, sampai menjelang terang. Sholat subuhnya kapan? Kasihan, ya, kasihan. Ya jadi begitu. Kadang orang tahu jalan, tapi pas di perjalanan Allah bisa saja berikan musibah atau cobaan ujian. Ya maka kemudian kalau Allah tidak berhidayah di tengah perjalanan, fayahlik wa yanqati'u 'anil maqsud. Dia bisa binasa di tengah jalan. Dia bisa terputus daripada tujuan. Jadi pas lagi berjalan pun kita butuh hidayah, makanya kita bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan merasa bahwa diri kita tuh mampu gitu aja dengan sendirinya. Hatta walaupun cuma ke masjid jarak 40 meter. Karena tidak ada yang bisa memastikan nyawa kita masih ada di raga kita pas pulang ke rumah nanti. Nggak ada yang bisa memastikan. Ya nggak ada yang bisa tahu. Nggak ada yang tahu kapan kita wafat. Ya. Begitu juga jemaah sekalian. Kita ini punya anak misalnya, punya keluarga, punya istri, punya anak. Yang mana kewajiban kita sebagai bapak ya, sebagai suami, sebagai bapak, adalah mentarbiyah istri dan juga anak kita. Membimbing, menggembleng, mendidik, memberitahu, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Nikah ada tujuannya. Yaitu supaya punya anak, supaya berkeluarga besar, dan supaya bisa masuk surga bareng-bareng. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Ya, aduwwun lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian adalah musuh-musuh kalian. Maka waspadailah mereka. Ya. Istri bisa menjadi musuh. Ya, musuh dalam artian melawan kebenaran yang diajarkan suami. Beda kalau misalnya istri adalah musuh dalam artian istri ada benar, suami itu salah. Enggak, di sini maksudnya adalah istri dan anak ya bisa menjadi musuh bagi bapaknya, bagi suaminya atau bapaknya. Kebenaran yang dituturkan oleh suami ditentang oleh istri bisa menjadi musuh, kemudian istri membuat makar. Entah karena memang tidak menerima kebenaran, atau karena gejolak emosi belaka, hawa nafsu, atau karena kejahilan dan kebodohannya. Bisa menjadi begitu. Anak pun kadang bisa memberikan makar pada bapaknya. Ini yang makanya Allah kata fahdharuhum. Maka waspadailah anak dan istri. Dalam artian bukan kita dikit-dikit curiga, bukan. Tetapi punyailah sikap wahai suami, ketegasan. Sehingga tidak mudah goyah. Kalau memang benar ya, adapun kalau kita salah ya harus ngaku lah, jangan sok-sok tegas. Enggak apa-apa, yang penting saya suami walaupun saya salah, saya suami. Enggak gitu juga. Jadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Musuh bisa menjadi musuh. Tapi enggak semua istri, enggak semua anak. Iya, ini kalau Allah uji aja. Karena ada sabab nuzulnya ini jemaah. Ya di antaranya kata Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Masir, kitab tafsir beliau. Bahwasanya ada seorang pria muslim Mekah di zaman Nabi SAW ketika Nabi dan para sahabatnya itu udah hijrah ke Madinah. Maka disyariatkan
kaum muslimin yang di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Ada seorang pria muslim, udah punya istri, udah punya anak. Ketika beliau mau hijrah, istri dan anaknya melawan, melarang, jangan ikut, tetap stay di sini Mekah. Padahal Mekah kayak gitu dikuasai oleh orang musyrikin, dan orang musyrikin ketika itu mereka betul-betul menindas kaum muslimin. Tapi ini disuruh sama anak istri, udah tetap aja stay di Mekah. Kenapa? Karena dunianya banyak di Mekah. Maksudnya dunia apa? Kebun, tanah, lahan. Kalau misalnya ditinggalkan, ntar dikuasai nama orang musyrikin, nama penduduk Mekah lainnya. Mereka nggak mau itu. Kita lanjut ba'da adzan insyaallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Jadi ketika pria itu ini hijrah, maka istri dan anaknya melawannya, menentangnya, karena masalah dunia dan kenyamanan sudah, atau bahasa sekarang udah PW mungkin, udah posisi wena gitu, tetap di Makkah gitu. Ya, maka ini dikatakan juga dengan sebab nuzul ini dikatakan juga oleh Mujahid rahimahullah, kana hubbur rajuli waladahu wa zawjatahu yahmiluhu ala qati'ati rahimihi wa ma'siyati rabbih. Cintanya seorang pria kepada anaknya dan kepada istrinya itu bisa membuat dia memutus tali rahimnya dan bermaksiat kepada Rabbnya. Itu. Ini yang diantara maksud dari ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini di antara istri dan juga anak kalian ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian. Kalian mencintainya, tapi cintanya kalian kepada istri dan anak malah bisa membuat kalian apa? Memutus tali rahim. Dan ini terjadi pada sebagian orang. Ya. Konon di Indonesia ini cerita malin kundang. Ya kan? Gara-gara bini itu. Pas sudah dapat bini tajir kaya, akhirnya nggak mau ngakuin emaknya. Terus dikutuk jadi batu. Katanya itu, saya nggak percaya. Iya. Terus ada juga hikayat tahun 2000-an, pertengahan 2000 antara 2005 2006. Perempuan durhaka sama orang tuanya, dikutuk jadi ikan pari. Padahal itu kan ikan pari terbalik. Itu lagi hits, itu waktu itu hits tuh tahun 2006 2007 kira-kira ya. Ketika kualitas foto di handphone itu masih buruk ya. Iya. Itu. Enggak, itu bukan, itu bohong, Pak ya. Terus ada tikus ya, bentuk kayak orang. Ada macan bentuk kayak orang. Itu ketika itu masih banyak yang percaya karena masih banyak yang bahlul memang. Ya. Sekarang juga masih mungkin percaya mungkin ya. Jadi bisa saja seorang suami durhaka sama orang tuanya gara-gara godaan istri. Ini tentu bukan istri kita, bukan insyaallah. Bukan juga ummahat yang di atas, bukan, semuanya salihah insyaallah. Ya. Juga anak-anak, cintanya seorang pria, seorang suami, seorang bapak kepada anak-anaknya boleh jadi membuat bapak itu bermaksiat kepada Allah. Apa contohnya? Mencari pekerjaan. Merasa sulit dapat yang halal, akhirnya demi anak dia mencari yang haram. Banyak gak? Banyak, Allah musta'an, banyak. Ya. Anaknya hobi nyanyi. Bapaknya ustaz. Tapi bapaknya juga suka dangdut. Anaknya juga hobi nyanyi. Dan bapaknya susah dapat duit. Akhirnya bapaknya mengeksploitasi anaknya, putrinya, untuk nyanyi di panggung-panggung, menjadi penyanyi. Dan akhirnya dapatlah duit dari situ. Bapaknya nggak mau melunturkan semangat putrinya yang suka nyanyi. Lihat cintanya bapak ini kepada anaknya, tapi justru menjerumuskan
kepada kemaksiatan kepada Allah. Ini yang suatu ketika nanti di hari akhir satu sama lain akan bermusuhan. Ya. Ketahuilah bahwasanya tidak cinta, namanya cinta kepada istri, cinta kepada anak itu tidak dihukumi baik secara zat kecuali kalau cintanya karena Allah. Adapun kalau sebatas cinta sama istri kemudian apapun yang diinginkan istri dituruti, apapun yang diinginkan istri pokoknya saking cintanya, maka ini sama dengan diperbudak oleh istri, menghambakan diri kepada istri, mencari pahala dari istri, ya, tidak dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang kadang terjadi. Seorang pria walaupun dia wataknya kuat, keras, tapi kalau sama istri luluh, akhirnya menghambakan diri padanya. Ya, memang kelihatan di luar gagah, Pak. Iya, ketua DKM misalnya. Bukan ini. Enggak, maksudnya ketua DKM di masjid mana? Maksudnya dihormatin gitu loh. Enggak, jangan ketua DKM. Ketua RT. Pak RT lah. Pak Camat. Dihormatin, Pak, Masya Allah. Orang kau ngeliatnya wibawa. Tapi susis misalnya. Takutan sama istrinya. Iya, takut sama istrinya. Iya, dikit-dikit ditelepon sama bininya, dikit-dikit ditelepon. Malam dikit aja. Telat jam 9 pulang, udah kholas. Takutan, gemeter pulang tuh. Gemeter, kayak santri baru kabur dari pesantren. Gemeter itu. Takut dimarahin sama istrinya. Ngeliat istrinya udah, wah mukanya udah Masya Allah. Dari mana aja? Sama jepitan rambut banyak di sini tuh. Dari mana aja? Bawa apa nih? Parfum siapa nih? Wah, udah repot. Iya. Parfum Ustaz gimana? Nggak ada kaitannya mana, Pak? Ana mencontohkan orang, Ana bukan, nggak ada urusannya sama Ana ini. Iya. Parfum siapa ini? Ini parfum perempuan ini. Dari rumah siapa ini? Nah, itu. Takutan padahal itu. Kalau udah di kantor camat suka mukul meja. Tapi kadang ada yang seperti itu jemaah sekalian. Kadang ada yang seperti itu. Ya. Karena nggak berdaya dengan istrinya yang luar biasa, udah kayak dajjal gitu istrinya. Tapi kemudian ketika di luar akhirnya dia melampiaskan ke orang lain. Dilampiaskan ke orang lain. Iya. Kenapa? Alhamdulillah. Saya nggak nuduh Pak Zul. Saya nggak nuduh Pak Zul. Nggak ada, bukan di sini di nggak ada. Nggak di Ukraina Pak, di Ukraina. Nggak di sini, nggak di sini. Baik, jadi ketika kita tahu tujuan pernikahan supaya langgeng dan seterusnya, maka dalam pernikahan itu pun ada manajemennya. Dan diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Hati-hati. Ini istri dan anak bisa menjadi musuh bagi kita walaupun kita mencintai dia benar-betul cinta banget dah. Tapi ternyata itu adalah musuh yang kita cintai. Maka bagaimana caranya? Yaitu minta hidayah pada Allah dan taufik, minta berdoa pada Allah supaya semuanya diperbaiki. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Itu di antara doa yang bermanfaat insyaallah. Baik, baik jemaah sekalian, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan dari bapak atau dari ibu-ibu. Tafadhol. Oh nggak ada, langsung komat kalau nggak ada. Ayo persilakan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengabaran itu manusia yang sudah menikah atau yang masih bisnis, pengabaran mengabarkan manusia yang sudah menikah atau yang masih bisnis, saya mengatakan kalimat almarhum ya. Dalam akidah tahawiyah sekarang ada 5 sebutan untuk orang yang sudah meninggal, yaitu almarhum, tahawiyah, ya, al-wafur, satu lagi rahim, 2, 3 rahimahullah, Nufarul Anhu, dan apalah Anhu. Bagaimana seandainya seorang
secara keilmuan seperti bahasa Ustaz tanggal 2 itu, mereka berdiri di depan dan untuk mengabarkan bahwa si bulan itu sudah meninggal dengan kata almarhum. Padahal secara kata almarhum itu kan sudah satu kepastian dirahmati saja. Si bulan dirahmati Allah atau almarhum si bulan yang Allah. Sedangkan seperti yang poin Al-Jawziyah atau Ibnu-Taimiyah kita mengatakan itu rahmatullah, semoga si bulan dirahmati Allah, semoga si bulan dirahmati Allah. Bagaimana orang tahu tapi mengatakan almarhum, tapi di sini bukan dalam bab mendoakan, dalam bab untuk mengabarkan. Ya. Taib. Jazakumullah khairan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya mengucapkan almarhum terhadap yang telah meninggal atau al-maghfurullah terhadap yang telah meninggal? Hukumnya rinci, hukumnya sebagaimana tadi Bapak rinci. Hukumnya rinci. Jika niatan orang tersebut mengatakan fulan almarhum fulan dengan maksud mengabarkan rahmat, bahwa Allah sedang merahmati mayit ini, maka itu haram. Iya. Kalau maksudnya ini si almarhum, ya, si almarhum lagi tenang di kuburnya, misalnya. Ini kan indikasi kuat nih bahwa saya dia mengabarkan, ya. Tapi kalau indikasi nggak kuat bahwa saya dia sedang mengabarkan, maka kita husnudzon, maksudnya dia bukan mengabarkan tapi mendoakan. Ya. Misalnya, bapak kau di mana? Sudah almarhum. Nah. Lihat, sudah almarhum itu artinya apa tuh? Artinya sudah meninggal. Almarhum di sini bukan doa. Almarhum di sini menunjukkan gelar. Iya. Ya, bapak kau di mana? Sudah almarhum, Pak. Ini enggak doa, bukan doa ini. Saya yakin orang ini kalau menjawab seperti ini maksudnya bukan doa, tapi hanya mengabarkan telah wafatnya dia. Enggak mengabarkan juga bahwa dia sedang dirahmati, enggak. Ya, jadi ini hanya menyebutkan bahwa saya meninggal. Tapi kalau dia bilang misalnya seseorang bilang, mari kita doakan semoga almarhum tenang di rumahnya, rumahnya memang tenang di alam sana. Ini doa. Semoga almarhum tenang di alam sana. Ini doa, indikasi doa. Atau yang memang tidak ada indikasi apa-apa, tapi kita husnudzon padanya bahwa itu maksudnya doa. Seperti apa? Bahwasanya seperti misalnya di acara keluarga kita bilang, saya mengenang almarhum dulu kayak gini-gini. Itu maksudnya doa. Ya begitu Pak ya. Tapi umumnya orang-orang mengatakan almarhum, umumnya maksudnya doa, bukan bermaksud memastikan atau mengabarkan. Kadang orang-orang juga tahu, mereka nggak tahu tentang orang-orang dikubur. Ya, jadi ada dua rinci. Yang pertama, kalau maksudnya mengkhabarkan maka haram, karena itu ilmu gaib. Ilmu gaib yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, teriakan-teriakan orang di dalam kubur itu tidak bisa terdengar oleh seantero makhluk kecuali jin dan manusia. Maka kita nggak tahu. Nggak tahu urusannya. Tapi bagaimana kalau dia bilang almarhum? Dia mengabarkan berdasarkan mimpi yang dia lihat tentang beliau. Ya, tadi malam saya mimpi ketemu almarhum. Dia sedang tenang di sana. Taib, gimana Pak? Ayo. Ini mungkin keluar dari pertanyaan tapi relevan. Ayo. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena alam barzakh absolut gaib. Mimpi bisa dimodif baik oleh setan atau oleh pencerita ini. Pencerita kan bisa aja ngarang. Kita nggak tahu. Ya. Dan berdusta atas nama mimpi itu dosa besar. Nah, jadi nggak boleh kita menyebut atau mengabarkan status kondisi mayit di kuburnya berdasarkan mimpi, walaupun mimpi itu terang benderang baginya. Karena bagaimanapun itu mimpi. Mimpi tidak bisa menjadi dalil untuk perkara gaib.
Ya, maksudnya gaib di sini gaib yang memang ditutup oleh Allah selamanya untuk manusia. Begitu Pak ya. Begitu. Walaupun begini, walaupun misalnya Bapak Black tuh kuburannya dan ternyata jasadnya masih utuh, tidak bisa kita vonis dia sedang dirahmati. Itu udah nggak bisa, nggak boleh. Udah diemin aja. Udah nggak usah ngomongin tentang yang pasti gaib seperti itu. Walaupun kelihatannya indikasinya tuh kuat, tapi sekali lagi ini perkara gaib. Boleh kita katakan almarhum dalam rangka mendoakan, tapi mengabarkan tidak boleh, karena kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Begitu Bapak. Ummahat ada bertanya? Ibu-ibu, karena kemarin ibu mau bertanya, tapi saya cut langsung setelah selesai gitu. Ada yang bertanya? Ada ibu-ibu nggak Pak? Dia? Ada. Ya sudah, kalau ibu-ibu nggak mau bertanya, kita tutup aja kalau gitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.